kabar terakhir 10 pemain utamanya, 10 pemain intinya cedera. Walaupun kita tetap nggak bisa anggap sepele. Tapi paling nggak di situ berarti ada celah. Ya. Satu celah teknis itu pemain Vietnam 10 cedera, yang kedua bukan Park Hang-seo lagi. Ya. Karena saya lihat agak beda nih Park Hang-seo dengan Vietnam Park Hang-seo dengan Vietnam Trosier sekarang ini. Pengaruhnya besar ya? Iya, menurut saya. Jadi itu ada peluang. Nah, jadi apa artinya? Jadi saya lihat Sinteyong akan habis-habisan berusaha ambil 3 poin dari Vietnam sebagai bagian apa ya? Cuci dosa. Inilah Spotify dalam podcast di Toel bersama Bung Toel. Baik Spotifyers, Piala Asia sebentar lagi digelar. Indonesia akan menghadapi Irak pada tanggal 15. Kita tahu rangkaian uji coba seperti apa, pemain yang dirilis siapa aja, dan Bung Toel tentu punya banyak catatan karena dia mengamati setiap detailnya. Dan saya percaya dia akan berusaha objektif. Ya. Walaupun ya namanya dalam mengamati, orang bisa aja sedikit miss, tapi juga miss buat orang lain, tapi bisa terjadi tidak untuk yang lain. Siap. Itu kan masing-masing orang punya penilaian, Iya. punya value dalam menilai. Bung Toel, Anda punya catatan apa menjelang tanggal 15? Pemanasannya menuju Piala Asia, Yes. menuju lawan Irak Senin tanggal 15 besok, Ya. memang nggak mulus. Bahkan 5 pertandingan kalau dihitung kan nggak pernah menang. Kalah dari Irak 1-5, draw 1-1 dengan Filipina, 4-0 oleh Libya, 1-2 oleh Libya, lalu 0-5 oleh Iran. Kalau Jadi nggak salah, secara total moral berapa hanya memasukkan 1. Iya, total kebobolannya 17. Nah, 17. Jadi secara moral, psikologis rendah. Maka kalau kita perhatikan media, karena kita orang media, maka karena kita punya background media, kalau perhatikan media, ini belakangan framingnya, mission impossible-nya adalah draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Yes. Itu target utama, gol utama dari Sinteyong, timnas kita. Jadi kalau saya menilai bahwa sepertinya kemenangan lawan Vietnam yang akan diupayakan sedemikian rupa. Ya. Lawan Vietnam. Apalagi Vietnamnya kabar terakhir 10 pemain utamanya, 10 pemain intinya cedera. Walaupun kita tetap nggak bisa anggap sepele. Tapi paling nggak di situ berarti ada celah. Ya. Satu celah teknis itu pemain Vietnam 10 cedera, yang kedua bukan Park Hang-seo lagi. Ya. Karena saya lihat agak beda nih Park Hang-seo dengan Vietnam Park Hang-seo dengan Vietnam Trosier sekarang ini. Pengaruhnya besar ya? Iya, menurut saya. Jadi itu ada peluang. Nah, jadi apa artinya? Jadi saya lihat Sinteyong akan habis-habisan berusaha ambil 3 poin dari Vietnam sebagai bagian apa ya? Cuci dosa. Nah, di awal udah dikeluar tuh clickbait-nya. Jadi menang lawan Vietnam akan menjadi cuci dosanya Sinteyong, dan nanti akan di-framing sebagai sebuah kesuksesan. Bisa dibilang nggak ketika menang lawan Vietnam, lebur itu semuanya? Ya makanya. Orang bisa lupa kelemahan STY. Kalimat awalnya, makanya saya bilang, saya mengamati media dan kita orang media, kita lihat, kan kita paham yang namanya agenda setting, framing dan sebagainya. Itu kalau baca itu semua, ini memang kesannya akan diarahkan ke sana. Makanya menang lawan Vietnam itu akan sebagai cuci dosanya Sinteyong. Akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Ya. STY you harus menang lawan Vietnam. Ya. Selamat lo kalau menang. Tetapi sebelum menghadapi Vietnam kan ada yang namanya Irak. Yes. Draw, publik berharap tong. Tapi nggak mudah. Nggak mudah. Nah, nggak mudah. Menarik kan? Ya. Dan STY berusaha meyakini publik akan bisa melakukan itu untuk bisa lolos, Tom. Memang yang saya lihat di media, STY sedang membaguskan dirinya. Contoh kalah dari Iran 0-5. Berita besok-besoknya ada di media,
itu menyebutkan kurang lebih gini judulnya. Meski kalah telak dari Iran, Nah, STY puas dengan performa timnya yang dianggap melebihi ekspektasi. Ini sebetulnya membaca judul ini logika bola kita agak bingung. Kalah 0-5 tapi puas gitu loh. Dengan performa timnya. Dianggap melebihi ekspektasi. Satu, kita kagak nonton kan pertandingan itu. Iya. Kelemahannya, kekurangannya. Jadi dia klaim seperti itu. Kedua, dengan berusaha bertahan, sama-sama di level Asia, ternyata kita masih kebobolan 5. Gitu. Lalu alasannya kan masih klasik lah. Lini pertahanan, lalu counter attack belum jalan. Kan seperti yang di episode sebelumnya. ya Saya menduga transisinya. hanya akan begitu tuh mainnya tuh. Akan duduk di belakang, ketat, lalu counter attack. Tapi itu nggak jalan ternyata lawan Iran. Bahkan Irannya belum komplit pemain terbaiknya kan. Bung Toel punya bocoran tentang jalannya pertandingan melawan Iran kemarin yang berakhir dengan 5-0 kemenangan Iran. Ya kita kan nggak bisa lihat. Iya, nggak bisa lihat. Jadi susah berkomentarnya. Iya. Analisisnya gini, menurunkan 11 pemain yang mirip waktu lawan Libya yang kedua, yang kalah 1-2. Itu defensif sebetulnya. Boleh dibilang 6-3-1 atau 5-1-3-1. 5 itu di belakangnya bek kiri kan Ditumpuk Pratama. ya. Bek kanannya kan Yakob Sayuri. 3 center back-nya ada Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagot. Di depan mereka ada Justin Hubner. Jadi Justin Hubner ditaruh sebagai center back tambahan. Jadi kalau defense boleh dibilang 6 ini harus sudah ada pasti. Ya. Nah di tengahnya kan untuk yang transisi itu Ivar Jenner, ada Witan, ada Marcelino, lalu ada Rafael Struijk. Ini dimainkan formasi ini yang cenderung defensif ini dan itu kebobolan 5. Walaupun dari data kan sebetulnya golnya tuh beda-beda tuh yang kita terima. Ya. Tapi anggaplah menit 4 ya di bawah 5 ada 1, lalu menit 20-an, 30-an itu ada gol. Jadi kebobolan, nggak bisa nahan. Dan ada yang menarik, Iran sempat tidak memanfaatkan 10 satu orang pemain ya kurang ya di 10 menit terakhir Iya. di babak pertama. Dan reasonnya adalah karena memang untuk menguji kekuatannya. Iya. Manakala bermain dengan 10 pemain. Nah Tom, Bung Toel tadi sudah menyinggung tentang konfigurasi pemain. Iya. Ada 26 yang sudah dirilis, Iya. ada 2 terbaru yang dipulangkan, ya kan? Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani dan Arkan. Agak mengejutkan sih sebetulnya kalau Sadil. Terus juga ada Sen Patinama Iya. yang belum juga tiba. Iya. Bung Toel berpendapat apa? Dari obrolan dengan Ketua BTN Pak Marji, alasan yang diungkapkan seperti dia ungkapkan juga di media, satu dasar dari pencoretan pemain performa, attitude dan disiplin. Lalu saya berdialog. Kalau dari sisi performa Sadil nggak jelek, saya bilang. Tidak jelek. Ya saya bilang gitu. Bahkan belum tentu lebih rendah dari Egy. Mungkin lebih bagus dibanding Egy, saya bilang. Termasuk juga lebih bagus daripada Dendi Sulistiawan. Dan Pak Marji juga mengamini, artinya tidak mendebat itu. Jadi kalau gitu, boleh saya simpulkan ini soal non teknis, saya bilang alasannya. Alasan non teknis berarti soal attitude dan disiplin. Nah sebetulnya ini harus berhati-hati nanti. BTN mengelola isu-isu ini harus hati-hati. Kenapa? Karena dengan kejadian terakhir Sadil ini, kan tadinya nggak diperhitungkan nih Sadil. Yang mau dicoret kan tadinya Adam Alis dan Arkan Fikri. Iya sempat itu. Oke. Adam Alis ditahan ya, tetap dipertahankan ya. Tapi di rapat pagi hari katanya, di rapat sebelum keputusan, itu sebetulnya Dendi yang mau dicoret malah. Jadi Dendi dan Arkan Fikri yang mau dipulangkan. Tapi kemudian di rapat berikutnya lagi agak siang atau menjelang sore itu akhirnya keputusannya Sadil yang dicoret dengan alasan yang tadi. Menurutnya masih akan ada perubahan lagi nggak pencoretan atau? Enggak, karena kemudian kan pulang Rabu malam mereka pulang tuh 2 pemain itu. Jadi 26 sudah fix termasuk Sen Patinama. Sen Patinama? Ya saya bertanya begini. Kenapa Sadil dicoret, sementara Sen yang tidak ada dalam TC dan juga saat ini belum hadir juga di Qatar, masih tetap masuk, saya bilang. Supaya menghindari ada dugaan privilege gitu kan. Itu pertanyaan saya kepada Ketua BTN. Dalam konteks, kan kita mengantisipasi, asumsi orang bahwa ada privilege tersendiri bagi pemain naturalisasi gitu kan. Sementara Sadil dicoret dengan alasan yang tidak terungkap lah. Oke lah, tidak terungkap demi kebaikan tim atau kebaikan yang bersangkutan, oke.
Tapi kan berarti non teknis alasannya kan? Tidak semua bisa diungkapkan, harus ada rahasia-rahasianya. Begitu ya? Seperti negara ini kan. Tapi kalau bercanda berarti begini kan, intermezzo saya. Kasus Indomie berarti tidak lebih berat daripada kasus Sadi Ramdhani. Artinya, katakanlah dalam tanda quote on quote kesalahan Sadil, itu dianggap lebih berat daripada kasus Indomie. Kok bisa? Lah buktinya dicoret dia. Nah, makanya saya mau tanya nih Tom, pengalaman Anda pernah menjadi pengurus, ada di PSSI berdekatan dengan Timnas. Sebenarnya reason seorang pelatih atau official team mencari pemain itu apa aja sih ukurannya? Tadi sempat disebut kedisiplin, attitude, apa ya sih? Iya, makanya ketika disiplin attitude kan ada turunannya yang lebih spesifik dan kita nggak tahu persoalan apa yang mengganjal. Let's say oke lah saat ini belum terbuka. Tapi maksud saya begini loh. Disiplin itu apakah sekaku itu dalam sepak bola gitu loh. Maksud saya gini, 11 pemain itu kan karakternya beda-beda. Bukankah itu keunikan tersendiri gitu loh. Jadi kalau ada satu pemain yang punya karakter unik, maka touchment-nya juga nggak boleh disamaratakan kan. Kita nggak bisa menyamaratakan sentuhan pada tim pada misalnya seseorang pemain. Kadang ada hal-hal yang berbeda dalam beberapa pemain. Misalnya dalam beberapa kasus dulu, waktu Pasarela jadi pelatih Argentina suruh potong pendek kan ada yang nolak juga, nggak mau gitu kan. Redondo nggak mau, Batistuta nggak mau, Puyol juga sama. Luis van Gaal juga gimana kurang disiplin keras kepalanya. Puyol disuruh potong pendek, ntar dulu coach kalau suruh potong pendek gitu loh. Dan kita juga punya story kan tentang pemain-pemain besar dunia. Itu contoh aja yang tadi punya karakter tertentu, tapi dia betapa menjadi seorang bintang dan prestasi. Kita sebut aja misalnya Maradona, apa kurangnya dia? Apa kurang skandalnya? Cantona, ya kan? Sebut aja yang lain. Ada juga di klub di Canio segala macam itu kan. Jadi kan dia. Tapi kan kita bukan cuma ngumpulin anak-anak baik kan? Betul, Bung Toel. Ya memang kadang-kadang bintang itu punya keunikan karakter yang unik ya, Tom. Kita sebut aja Cantona, Maradona, apa kurang skandalnya dia? Betul. Belum yang lain. Ya kan? Totti, Caniggia. Kan? Nah tadi Anda menyebut anak-anak baik. Iya, kadang kan apakah memang hanya ngumpulin anak-anak baik yang sesuai seleranya kan belum tentu juga. Belum tentu anak itu ekspresif, unik, atau agak bandel itu menunjukkan sebuah perlawanan kan belum tentu. Ini kita berandai-andai aja, karena nggak dibuka kasusnya. Ya pengamat lah ini. Maksud saya dengan segala katakanlah Sadil dengan eksentriknya, keunikannya. Sadil itu menurut saya sih salah satu opsi, salah satu amunisi lini depan. Kan bahkan bukan saya sih yang ngomong, itu kan sempat dijuluki gocekannya goyang pecel lele karena dulu dia Lamongan kan, mulai mengorbit di Lamongan. Jadi saya pikir itu salah satu kelebihan Sadil. Cuma bagaimana mengoptimalkan kelebihan Sadil. Tapi balik lagi kan ternyata penilaian bukan soal teknis, tapi juga ada soal lain, soal non teknis dan attitude dan perilaku, disiplin. Makanya saya bilang ternyata berarti kesalahan Sadil jauh lebih berat daripada kesalahan soal Indomie, gitu kan? Oke, Bung Toel. Nah, ini menarik juga, Bung Toel. Media besar ada yang membahas bahwa Piala Asia ini adalah momen penentuan tentang naturalisasi, Tom. Dari 26 yang dirilis pemain, 8 itu dari diaspora naturalisasi apapun namanya. Nah, penentuan itu, Tom. Kita ingat dulu zaman Peter White. Peter White itu Peter 2004. Peter White kan? Peter White. Itu kan sudah ada isu itu 2004-2007 tuh. Kita mau pakai naturalisasi, tidak berjalan karena keburu cabut, baru diberhentikan Peter White-nya. Era Nurdin ya. Kemudian lanjut ke era 2010 lah munculnya hype-nya itu pertama Gonzales sama Badim. Betul. Nah, kalau sekarang kan jelas tergelar semuanya, pemainnya juga banyak masuk. Penentuan, Tom. Nah, orang juga mulai berani mengkritisi kualitas pemain naturalisasi atau diaspora. Apakah mereka benar-benar jauh lebih baik dari tim yang ada sebelumnya di Piala Asia ini, Tom? Kalau lebih baik begini, maka minimal target 16 besar harus dicapai. Tapi buat saya tidak menghilangkan poin kritis terhadap Sinteyong. Karena ini kan poinnya gini loh.
Kayak kemarin yang ngambil 5 pertandingan terakhir aja ya. Kalah 1-5 dari Irak, draw 1-1 dari Filipina, kalah 0-4 dari Libya, kalah 1-2, kalah 0-5 dari Iran. Ini kan udah 4 tahun STY. Satu. Naturalisasi udah dikasih. Kan begitu. Bahkan terakhir dukungan lain tim medis, dokter yang baru, Chu Yongju apa namanya? Dokter senior Korea Selatan. Sejak 2002 dokter medisnya di Gus Hiding. Ikut STY juga 2017, ikut Pak Hang Seo ke Vietnam, sekarang diambil oleh STY kan. Saya baca berita itu, lah ini dokternya udah ke sini. Ntar berikutnya menurut Pak Hang Seo yang ke sini, Tom. Kan se-Korea-Korea juga. Iya. Lanjut. Iya, artinya kan semua udah dipenuhi gitu loh. Tapi dengan segenap itu lalu main defensifnya juga 6 pemain karakternya, tetap bobol-bobol 0-5. Berarti kan problem. Artinya secara permainan, secara teknikal ada problem. Paham poin saya kan? 4 tahun naturalisasi segala macam, tapi secara permainan kok masih dibobol 0-5, main bertahan dibobol 0-5. Bung Toel setuju nggak kalau misalnya juga ini adalah penentuan ujian para pemain naturalisasi ini, kita sebut aja semuanya naturalisasi lah. Kita nih kan sebenarnya belum benar-benar melihat, baru katanya melihat berita, melihat potongan video tentang kehebatan si pemain-pemain ini ya Tom ya? Iya, karena dianggap grade A. Grade A itu yang main di level tier 1 di Eropa. Misalnya Eredivisie dianggap umurnya ya. Iya, Eredivisie dianggap sebagai grade A gitu kan, begitu. Jadi berdasarkan klasifikasi di mana dia main, lalu berapa caps-nya, berapa ada statistik lainnya yang menyertai, itu dianggap grade A gitu. Tapi yang menarik juga, nggak salah juga kalau ada pengamat, bahkan pengamat di podcast kita juga sini, ya kan, bilang, ya mereka juga masih mediocre, masih biasa-biasa aja. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Mediocre mereka atau apa masih muda, masih punya kesempatan untuk terus dipoles menjadi bintang. Mediocre pengertiannya ya belum istimewa, belum excellent lah. Iya, saya tahu pengertian mediocre. Cuma saya lihat isu itu belakangan diungkapkan sebagai dalih aja. Setelah kemarin gebiar-gebiar kan. Iya. Soal level Asia gitu. Ternyata level Asia masih digebuk Irak, masih digebuk Libya gitu kan. Bahkan kan paradoks gitu. Kadang kalau kita, karena pengamat di media kan. Peringkat itu soal angka katanya. Oh, berarti nggak ada pengaruh dong di lapangan. Begitu kalah kan ternyata kita kan peringkatnya jauh katanya sudah masuk. Maksud saya itu nggak mengedukasi publik jadinya gitu loh. Kita mendapatkan dalih-dalih yang nggak cerdas. Jadi yang menarik sebetulnya ini, Tuan Yusuf. Waktu kalah Libya 0-4, lihat besok beritanya, alasan atau dalih yang diungkapkan STY bahwa dia belum punya cukup waktu untuk latihan taktik menjelang kalah 0-4 lawan Libya. Hanya sehari aja katanya. Karena sebelumnya itu adalah latihan fisik. Pertanyaan saya adalah, STY kenapa Anda ungkapkan alasan atau dalih yang sebetulnya itu kan agenda dia. Latihan, uji coba, TC di Turki itu kan agenda dia yang susun. Kenapa itu dijadikan dalih alasan oleh dia? Begitu kalah 0-4 gitu. Pemain, pelatih khususnya, juga pengamat, siapapun, publik, netizen, boleh bersilat lidah, Tom. Iya. Mengomentari timnas. Begitu dia hasilnya nggak dapat, mediocre. Sebetulnya kan bukan soal harus kumpulan pemain terbaik. Kita ingat Los Galacticos, kan di awal-awalnya ngumpulin semua nggak berhasil tuh. Zidane, Beckham semua datang nggak berhasil. Nah itu juga bisa jadi dalih tuh. Oh gitu ya? Iya. Begitu ada di komen-komen itu kan saya paling demen saya baca komen-komen netizen tuh. Artinya, iya. Tapi kadang-kala penonton pendukung sepak bola itu memang maha benar, Tom. Karena kan kepalanya banyak saya bilang. Iya. Pengamat, wasit, pemain, pelatih yang terbaik adalah penonton, Tom. Iya. Jadi kalau saya pada kesimpulan apapun hasilnya sebetulnya STY udah habis. Kita nggak bisa berharap banyak. Tapi kan karena tadi kita sepakat bisa materi apapun harus diracik. Tapi kita tadi di awal sepakat bisa diselamatkan kalau dia bisa aja mengalahkan itu dari sisi STY itu. Tuan Yusuf, kalau dari sisi STY, mission impossible-nya cuma itu. Menang lawan Vietnam, karena itu akan dijadikan semacam cuci dosa dia. Dan itu nanti besok-besoknya framingnya begitu. Framing medianya akan begitu. Kelihatannya itu yang menjadi jalan apa kalau anak-anak sekarang bilang, jalan ninjanya gitu. Baik, Bung Toel, Sportifiers.
Kalau ngobrol dengan Anda ini ada aja gitu. Iya, jangan diulang-ulang lah, yang baru lah sedikit kita kasih. Kan? Ada lagi yang baru. Yang baru lagi apa? Bung Toel yang punya. Yang sebetulnya harus disadari oleh para pengelola timnas, berkaca dari dicoretnya Sadi Ramdhani kan. Lalu kan kemudian ada Shane yang masih pengelola timnas nih BTN nih. BTN ataupun siapalah federasi. Ya. Terus karena isu itu harus dikelola kan dengan baik. Sejak isu Stefano Lillipali nggak masuk, Nadeo nggak masuk, sekarang Sadil yang dicoret. Ya. Kok bukan misalnya Shane yang nggak datang-datang? Ya. Apa karena dia naturalisasi sehingga mendapat privilege? Itu kan pertanyaan-pertanyaan umum. Lalu kenapa bukan Dendi misalnya begitu? Yang di awal sebetulnya sudah masuk nominasi 2 yang akan balik. Ya. Lalu kemudian Adam Alis gitu kan. Kok Sadil? Padahal opsi di depan butuh Sadil. Pilihannya kan terbatas. Iya. Kalau nggak Egy, Witan ya Sadil lah. Sekarang Sadil ini udah pulang. Gitu. Jadi susah membaca kemauan STY. Yang akhirnya jadi isu adalah bagaimana PSSI ngelola timnas ini gitu loh. Jangan sampai pemain-pemain dengan karakter yang unik tapi sebetulnya punya kualitas itu hilang. Gitu. Tom, Anda menangkap kesan nggak federasi dalam hal ini memang mempercayakan begitu saja, bukan mempercayakan sepenuhnya, bukan begitu saja kepada STY? Anda menangkap kesan seperti itu nggak? Ada, tapi saya juga melihat bahwa belakangan ini mulai agak warning lah. Oh gitu. Agak kasih alarm, ya. Ini bisikan dari dalam atau bagaimana nih? Enggak juga. Mengamati ya itu ya? Iya mengamati, tapi saya kelihatan ya dari gestur, dari komunikasi sebetulnya ya perjalanan yang buruk ini sebetulnya udah bikin nggak nyaman PSSI. Ya kalau ada lampu merah, hijau, kuning, ini udah lampu kuning. Soalnya kan nggak mungkin katakanlah ambil keputusan yang sangat ekstrim sekarang tuh, karena pertandingan Piala Asia tinggal berapa hari gitu loh. Ya. Walaupun kalau di luar negeri kan ada terjadi. Dulu Spanyol Piala Dunia 2022 ya, 2018. Di Rusia. Yang mau menjelang beberapa hari sebelum pertandingan kan dicoret pelatihnya. Ya. Julian Lopetegui ya, tiba-tiba Fernando Hierro yang turun. Ya kita nggak berani ambil keputusan itulah, walaupun hasil lawan Libya itu, lawan Iran itu sangat buruk gitu loh. Kita nggak berani, tapi menurut saya sih pasca Piala Asia itu memang PSSI harus berpikir ulang, nggak boleh buang waktu lagi. Setiap itu ada masanya, Tuan. Pasca Piala Asia ada U23 Piala Asia juga kan, dan juga kualifikasi kan masih ada Piala Dunia walaupun ya tipis lah. Dan itu kan masih urusan ST ya. Jadi bisa jadi nggak sampai ke situ dong. Buat saya sih PSSI harus berpikir pertimbangan-pertimbangan sepak bola gitu loh. Ini apakah masih bisa dipertahankan, masih ada perkembangan lebih baik kah? Tim udah disuntik pemain naturalisasi, udah disuntik TC, udah disuntik apa, tetapi permainan kok begini-begini aja misalnya. Kebobolannya begitu banyak, gapnya masih banyak dengan level atas Asia gitu. Ada closing statement, Tom? Closing statement-nya jangan menyesatkan. Quote atau apa gitu. Quote. Jadi itu tadi saya lihat bahwa Vietnam akan menjadi perang sesungguhnya. Karena itu yang akan dijadikan cuci dosa. Saya udah menduga ke sana tuh, framing-framingnya nanti. Ya. Walaupun sebetulnya kita punya catatan 2 kali menang kan, sudah 2 kali menang di Piala Asia. 2004 dan 2007. Lawan Qatar 2004, 2007 lawan Bahrain. Cuman memang beda era ya. 96 2000 itu finalis Piala Asia-nya 12, Tuan Yusuf. Iya. Jadi senior kita atau mungkin bukan senior sebaya lah ya. Sudirman, Hendro Kartiko, Widodo Ceputro, Roni Wabia itu waktu Piala Asia masih 12. Ya. Begitu juga tahun 2000. Di 2004 itu 16 finalisnya. Jadi kalau dibilang kita sudah pernah masuk 16 besar Piala Asia, udah 2004-2007 memang 16 peserta finalisnya. Sekarang 2023 pesertanya 24. Jadi pernah ya 16 besar ya? 12 besar. Pandai bersilat lidah. Baik. Yang penting jangan posturing, jangan menyesatkan. Oke. Ya tadi Anda sempat sebut itu. Oke, Bung Toel. Teman-teman Spotifyers, cinta ini hanya untuk timnas kalau kata tim redaksi Spotify, ya kan?
Jadi orang kalau cinta itu kadang-kadang kan memang buta, Tom. Jangan nasihati orang sedang jatuh cinta. Gitu ya? Iya. Kan? Jadi too much love will kill you. Yes, hati-hati itu. Brian May, Freddie Mercury, Queen. Iya. Jadi kita boleh mencintai timnas. Iya. ST juga boleh kita cintai, Tom. Iya, Tapi jangan buta. betul. Karena semuanya harus ada terukur semuanya, kata Tom. Iya. Udah jadi ceramah ini kita. Sampai di sini perjumpaan kita Spotifyers. Kita berjumpa lagi dalam podcast lain waktu yang judulnya beda, yang didukung oleh Meals The Next Level dan juga Fun Journey serta Spotify.id, portal kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Tetap semangat berkumpul dengan keluarga, orang-orang terdekat Anda. Tetap jaya Indonesia, Garuda di dada. Bung Toel, thank you. Sama-sama, thank you.